wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Ardia Hasanah dari kelas manajemen 2C, NIM 0506213050. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya di mata kuliah kewarganegaraan, di mana dosen pengajarnya ialah Ibu Lia Saadah, MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang otonomi daerah. Untuk lebih lanjutnya, kita akan membahas tentang otonomi daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Yang pertama, pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Otonomi daerah ini bertujuan untuk mengembangkan daerah serta isi dalam daerah tersebut. Di negara Indonesia, otonomi daerah sudah diterapkan. Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah ini membuat pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan pada daerah-daerahnya tersebut. Nah, yang kedua ialah tujuan otonomi daerah. Yang pertama, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, bertujuan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang didasari oleh demokrasi. Yang ketiga, bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan daerah. Yang kelima, bertujuan untuk pemeliharaan hubungan yang serasi dan baik. Hubungan yang dimaksud adalah antara pusat dan daerah. Selain itu, menjalin hubungan baik antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang keenam, bertujuan untuk mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, bertujuan untuk menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas, serta meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan peran juga fungsi dari pihak DPRD. Yang ketiga, asas otonomi daerah. Yang pertama, asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah sebuah penyerahan wewenang. Penyerahan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus daerah tersebut secara mandiri. Hal ini berdasarkan dari asas otonom. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah sebagian urusan dari pemerintah yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada gubernur. Hal ini tersebut karena gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat. Yang ketiga, tugas pembantu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Nah, yang terakhir ialah landasan hukum otonomi daerah. Adapun landasan atau dasar hukum dari penerapan otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen kedua terdiri dari Pasal 18 ayat 1-7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, dan Pasal 18D ayat 1 dan 2. Yang kedua, Ketetapan MPR RI nomor 15 MPR tahun 1998 mengenai penyelenggaraan otonomi daerah. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang terakhir, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe ya. Bye bye.